Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami, yaitu tentang data runtun waktu dan peramalan. Anggota kelompok kami yang pertama ada Indah Permatasari, yang kedua ada Siti Nurani Fauzia, yang ketiga ada saya sendiri Sukron Mamun, dan yang terakhir ada Yeskiel Gian Ananta Damanik. Oke, untuk selanjutnya yang pertama ada pengertian data runtun waktu secara umum dan pengertian data runtun waktu menurut para ahli. Secara umum, data runtun waktu atau time series adalah jenis data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Runtun waktu dibedakan menjadi dua, yaitu runtun waktu deterministik dan runtun waktu stokastik. Menurut Sucipto 1987, data runtun waktu adalah data statistik yang disusun berdasarkan waktu kejadian, dapat berupa tahun, kuartal, bulan, minggu, dan sebagainya. Menurut Suprapto 2001, data runtun waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kegiatan, di mana bila data digambarkan akan menunjukkan fluktuasi dan dapat digunakan untuk dasar penarikan tren, yang dapat digunakan untuk dasar peramalan, yang berguna untuk dasar perencanaan dan penarikan kesimpulan. Lalu selanjutnya ada manfaat dan tujuan data runtun waktu. Data runtun waktu memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama itu membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk membantu dalam peramalan atau forecasting. Lalu yang ketiga, untuk membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data, khususnya variasi atau gerak musim. Lalu diadakan penyesuaian dengan faktor musim ini. Dan yang keempat, untuk membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan rangkaian data yang lain. Lalu ada juga tujuan peramalan. Tujuan peramalan adalah untuk menghasilkan ramalan optimum yang tidak memiliki galat atau sebisa mungkin galat yang kecil, yang mengacu pada mean square deviation atau MSD ramalannya. Oleh karena itu, setiap model ramalan pasti menghasilkan kesalahan. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kiel. Untuk Kiel, saya persilakan. Saya Yeskiel Giananta Damanik. Saya akan melanjutkan materi tentang komponen data berkala. Komponen data berkala. Yang pertama itu gerak jangka panjang atau tren. Tren melukiskan gerak data berkala selama jangka waktu yang panjang atau cukup lama. Jadi gerak ini mencerminkan sifat kontinuitas. Karena sifat kontinuitas ini, maka tren dianggap sebagai gerak stabil dan menunjukkan arah perkembangan secara umum. Bisa disebut juga kecenderungan menaik atau menurun. Untuk tren ini sangat berguna untuk membuat peramalan atau disebut dengan forecasting, yang merupakan perkiraan untuk masa depan yang diperlukan untuk perencanaan. Untuk tren sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama itu tren linier, mengikuti pola garis lurus. Untuk rumusnya itu Y sama dengan A tambah B kali T. Yang kedua tren non-linear. Jadi tren non-linear ini mengikuti pola lingkung. Lalu ada gerak siklis. Gerak siklis adalah gerak atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Temponya lebih pendek. Gerak siklis terjadi berulang-ulang, namun tidak perlu periodik. Artinya bisa berulang setelah jangka waktu tertentu, atau bisa juga tidak berulang dalam jangka waktu yang sama. Perkembangan perekonomian yang turun naik di sekitar tren dan business cycles adalah contoh gerak siklis. Lalu di bawah ini ada gambar yang menunjukkan tentang gerak siklis, yang dimana pada angkanya ini di keterangan yang nomor 1 ini adalah kemajuan, yang kedua ini menjelaskan tentang kemunduran, yang ketiga ini menjelaskan tentang depresi, dan yang keempat menjelaskan tentang pemulihan. Lalu ada gerak musiman. Jadi gerak musiman ini terjadi lebih teratur dibandingkan gerak siklis dan bersifat lebih lengkap. Biasanya selama 1 tahun kalender, gerak ini berpola tetap dari waktu ke waktu. Faktor utama yang menyebabkan gerak ini adalah iklim dan kebiasaan.
Lalu juga ada gerak irregular atau faktor residu atau disebut dengan gerak tak teratur. Jadi gerak ini bersifat sporadis atau tidak teratur, serta cenderung untuk sulit dikuasai. Bencana alam, mogok, dan kekacauan adalah beberapa faktor yang terkenal yang bisa menyebabkan gerak ini tidak dapat terjadi. Dengan adanya pengaruh tersebut, maka gerak irregular sulit untuk dilukiskan dalam suatu model. Untuk materi selanjutnya, analisis tren linear. Analisis tren linear adalah Y sama dengan A ditambah B dikali T. Metode tangan bebas. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, buat sumbu datar T dan sumbu tegak Y, di mana T menyatakan variabel waktu atau disebut tahun, bulan, dan lain-lain, dan Y menyatakan variabel yang akan dianalitis atau disebut dengan nilai data berkala. Yang kedua itu buat diagram pencar dari koordinat T dan Y. Lalu tarik garis yang dapat mewakili atau paling tidak mendekati semua titik koordinat yang membentuk diagram pencar tersebut. Lalu yang keempat, jika garis yang terbentuk bergerak di sekitar garis lurus, maka cukup alasan untuk menentukan bahwa tren yang terbentuk adalah tren linear. Sedangkan apabila garis yang terbentuk cenderung lengkung, maka tren yang terbentuk adalah tren non-linear. Jadi pada metode tangan bebas ini memiliki catatan, yaitu cara menarik garis tren dengan metode tangan bebas adalah cara termudah, namun bersifat subjektif. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya ada metode setengah rata-rata. Dalam metode setengah rata-rata, langkah-langkahnya yang pertama yaitu bagi data deret waktu menjadi dua bagian. Bila jumlah tahunnya ganjil, kita dapat membagi ke dalam dua bagian yang sama dengan tidak memasukkan tahun yang berada di tengah. Lalu yang kedua, hitunglah semi total setiap bagian dengan jalan menjumlahkan nilai-nilai deret waktu dalam tiap-tiap bagian. Lalu yang ketiga, dari tiap bagian tersebut kemudian dicari rata-ratanya. Lalu yang keempat, letakkan nilai rata-rata tersebut di tengah-tengah masing-masing bagian. Yang kelima, hubungkan kedua nilai rata-rata tersebut dengan garis lurus, dan garis lurus inilah trennya. Lalu setelah metode setengah rata-rata ada metode rata-rata bergerak. Dalam metode ini kita mengganti nilai data suatu tahun dengan nilai rata-ratanya, dihitung dengan nilai data tahun yang mendahului dan nilai data tahun berikutnya. Biasanya digunakan 3-5 tahun rata-rata bergerak atau moving average. Lalu selanjutnya ada metode kuadrat terkecil. Taksiran tren dihitung dengan ketentuan bahwa jumlah deviasi kuadrat antara tiap nilai deret waktu dengan nilai tren adalah minimum. Untuk itu, kita menggunakan persamaan garis lurus yang dinyatakan dengan Y sama dengan A tambah B dikali X. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah dengan Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X, yang dimana Y aksen adalah data berkara atau time series sama dengan taksiran nilai tren A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B ini adalah rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, dan X adalah variabel waktu, yaitu hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan penghitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu X sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aini. Untuk Aini saya persilakan. Baiklah, selanjutnya pola data runtun waktu. Menurut Makridakis, pola data runtun waktu dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pola horizontal atau H, dihasilkan oleh banyak pengaruh independen yang menghasilkan pola non-sistematik dan tidak berulang dari beberapa nilai rataan. Misal suatu produk yang nilai penjualannya tidak mengalami peningkatan atau penurunan dalam waktu tertentu.
Yang kedua, pola musiman atau S, dihasilkan oleh kejadian yang terjadi secara musiman atau periodik, contoh iklim, liburan, kebiasaan manusia. Pola ini terbentuk karena adanya pola kebiasaan dari data dalam suatu periode kecil sehingga grafik yang dihasilkan akan serupa jangka waktu tertentu berulang-ulang. Nah, yang di sebelah kiri ini ada pola horizontal diagramnya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah pola musiman. Selanjutnya ada pola siklis atau C, biasanya dihasilkan oleh pengaruh ekspansi, ekonomi dan bisnis dan kontraksi atau resesi dan depresi. Pengaruh siklis ini sulit diperkirakan karena pengaruhnya berulang tetapi tidak periodik. Pola ini masih terus dikembangkan dan diteliti lebih lanjut pemodelannya sehingga dapat diperoleh hasil yang tepat. Selanjutnya ada pola tren atau T, peningkatan atau penurunan secara umum dari deret waktu yang terjadi selama beberapa periode tertentu. Tren disebabkan oleh perubahan jangka panjang yang terjadi di sekitar faktor-faktor yang mempengaruhi dan deret waktu. Nah, ini ada grafik yang sebelah kiri itu pola siklis dan di sebelah kanan pola tren. Selanjutnya ada teknik dan jenis peramalan. Teknik peramalan kualitatif lebih menitik beratkan pada pendapat atau judgement manusia dalam proses peramalan. Data historis yang ada menjadi lebih tidak begitu penting dan teknik ini karena hanya dibutuhkan sebagai pendukung pendapat. Selanjutnya ada teknik peramalan kuantitatif. Sangat mengandalkan pada data historis yang dimiliki. Teknik kuantitatif ini biasanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik statistik dan deterministik. Menurut Makridakis, peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila terdapat situasi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat informasi masa lalu. Yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Dan yang terakhir, dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Lalu ada studi kasus dan pembahasan. Studi kasus yang pertama adalah metode tangan bebas. Berikutnya adalah data mengenai hasil penjualan atau jutaan rupiah di sebuah perusahaan X selama periode 10 tahun. Nah, ini ada tabel tahun dan hasil penjualan pada perusahaan X selama periode 10 tahun. Nah, tentukan garis tren untuk data tersebut dengan metode tangan bebas. Pembahasannya, sumber data X sama dengan tahun. Sumbu tegak Y adalah hasil penjualan. Dari diagram di atas terlihat bahwa garis tren yang ditarik cenderung mengikuti garis lurus, sehingga dapat dikatakan bahwa tren hasil penjualan perusahaan X selama periode 10 tahun berbentuk tren linear naik. Ini ya, penjualannya naik. Selanjutnya ada studi kasus kedua, ingin menggunakan metode least square. Nah, ini ada data penjualan unit PT Galau tahun 1995 sampai 1999. Ini ada tahun dan penjualannya. Dari data tersebut akan dibuat forecast penjualan dengan menggunakan metode least square. Oke, untuk pembahasan metode data least square akan dijelaskan oleh Saudara Indah. Untuk Indah, saya persilakan. Selanjutnya pembahasan analisis menggunakan metode least square. Video ini ada tabel, ada kolom tahun, penjualan, kolom X pangkat 2, dan XY dari tahun 1995 sampai 1999. Lalu mencari nilai A dan B. A sama dengan 760 dibagi 5 sama dengan 152, dengan B sama dengan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Masuk ke persamaan Y sama dengan A ditambah BT, Y sama dengan 152 ditambah 10X. Dari persamaan fungsi Y, maka nilai tren dari tahun 1995 sampai dengan 1999 dapat diketahui. Di tahun 1995 penjualannya 132, 1996 penjualannya 142, 1997 penjualannya 152, 1998 penjualannya 162, dan 1999 dengan penjualan 172.
Dari persamaan fungsi Y di atas juga dapat disusun ramalan penjualan pada tahun berikutnya untuk dijadikan dasar pembuatan anggaran penjualan. Contohnya Y tahun 2000 sama dengan 152 ditambah 10 dikali 3 sama dengan 182. Dengan hasil tahun 2000 sama dengan 182, penjualan 2001 192, 2002 202, 2003 212 dan 2004 222 penjualan. Lanjut ke studi kasus selanjutnya dengan metode least square juga untuk jumlah data genap. Berikut ada data penjualan unit PT KAM Seupai tahun 1995 sampai 2000. Dengan penjualan tahun 1995 130, 1996 145, 1997 150 penjualan, 1998 165 penjualan, 1999 170 dan tahun 2000 185. Dari data tersebut akan dibuat ramalan penjualan dengan menggunakan metode least square. Pembahasan analisis menggunakan metode least square. Di bawah ini ada kolom tahun, penjualan, kolom X pangkat 2 dan XY. Dari tahun 1995 sampai tahun 2000. Lalu mencari nilai A dan B. A sama dengan 945 dibagi 6 sama dengan 157,5 dan B 365 dibagi 70 sama dengan 5,21. Masuk ke persamaan Y sama dengan A ditambah BT, Y sama dengan 157,5 ditambah 5,21X. Dari persamaan fungsi Y di atas, maka nilai tren dari tahun 1995 sampai dengan 2000 dapat diketahui. Tahun 1995 dengan penjualan 131,45 yang digenapkan menjadi 131. Tahun 1996 dengan penjualan 141,87 atau digenapkan menjadi 142. Tahun 1997 dengan penjualan 152,29 atau digenapkan menjadi 152. Tahun 1998 yang digenapkan menjadi 163, 1999 yang digenapkan menjadi 173, dan tahun 2000 yang digenapkan menjadi 184 penjualan. Dengan cara yang sama, dapat pula diketahui ramalan penjualan untuk tahun 2001 sampai 2005. Tahun 2001 dengan penjualan 193,97 atau digenapkan menjadi 193. Tahun 2002 204, 2003 215, 2004 225 dan 2005 236. Solusi. Peramalan yang diberikan oleh metode least square dan garis tren dalam data berkala cukup baik. Itu menunjukkan bahwa metode least square merupakan metode yang lebih teliti sehingga sering digunakan untuk menghitung data berkala. Selain itu, metode least square juga dapat digunakan tidak hanya untuk meramalkan penjualan, tetapi berbagai macam peramalan lainnya, seperti perkembangan KB, perkembangan produksi, dan lain-lain. Pada perhitungan dengan metode least square tentunya juga diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan pada metode least square ini, bisa menggunakan Microsoft Excel. Oke, mungkin cukup sekian paparan yang bisa kelompok kami berikan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih telah menyimak video kami. Kurang lebih yang mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.